Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Pada malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini, malaikat silih berganti turun, masya Allah ya. Secara umum potensi besar terjadinya Lailatul Qadar adalah saat memasuki 10 akhir bulan Ramadan, tepatnya di tanggal ganjil, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Coba sebutkan tanggal-tanggal ganjil. Halo, sebutkan tanggal-tanggal ganjil di 10 terakhir. Jadi apa? Berapa? 21 ya, terus 23, terus 25, terus 27, terus 29. Yang sudah berapa? 21 dan 2. Tinggal berapa? Sudahkah kita mendapatkan kesempatan di malam yang 2 tadi duduk-duduk di masjid? Mudah-mudahan kalau belum khusyuk kita masih ada malam 25, malam 27, malam 29, insya Allah, masya Allah. Begitu kalau dikaji ya. Jadi memang perlu ngaji itu supaya paham apa yang kita pahami dan pelajari. Selanjutnya kita lihat Syekh Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 257 yang mengutip pendapat Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, jika awal Ramadan hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar malam terjadi pada malam ke-29. Jika awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-21. Jika awal Ramadan hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Jika awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-25. Jika awal Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-23. Pertanyaannya, kapan kita awal Ramadan? Sabtu. Sabtu. Kira-kira kata Al-Ghazali kapan Qadarnya? Di malam 23 ya, kata Al-Ghazali. Coba lihat ke bawahnya. Apa yang disebutkan Imam Al-Ghazali di atas adalah prediksi. Apa itu prediksi? Perkiraan, dugaan. Tapi Al-Ghazali bukan sembarang Al-Ghazali nih. Orang hebat ini Al-Ghazali nih. Bukan kayak yang bukan Al-Ghazali gitu ya. Jadi ngomongnya pasti ini dengan segala macam pertimbangan, kemudian juga pengalaman, masya Allah. Tapi dikatakan di sini ini adalah prediksi, sedangkan rahasia malam kemuliaan ini hanya Allah yang Maha mengetahui, agar para hambanya semangat dalam ibadah dan istiqomah dalam ketaatan dengan disertai kesabaran dan keikhlasan, sehingga Allah memberikan kemuliaan Lailatul Qadar ini kepada hambanya yang Ia kehendaki. Jadi kalau mengikuti ini, nanti malam selanjutnya tidak istiqomah lagi gitu. Kenapa enggak ke masjid? Ya qadarnya sudah turun lah gitu. Kenapa? Ini buktinya. Nah, padahal itu merupakan prediksi. Maksudnya supaya kaum muslimin dan muslimat istiqomah dalam meramaikan, menegakkan beribadah di 10 terakhir. Selanjutnya hadirin wal hadirat, tanda-tanda Lailatul Qadar. Nah, ini kita lihat tanda-tandanya. Yang pertama, malam yang cerah. Hiyal lailatul lati amarona biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu sabihati sab'in wa ishrina wa amaratuha an tatlu asyamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a alaha.
Malam itu adalah malam yang cerah, Masya Allah, yaitu malam ke-27. Nah, ada angka nih menurut hadis. Halo, malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam keberapa? Ke-27 dari bulan Ramadan. Sudah datang belum? Jadi masih ada harapan untuk menunggu. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Tuh, karena dunia ini kan penuh dengan malaikat ya. Malaikat turun dan turun dan turun dan turun gitu. Selesai itu kemudian naik dan naik. Nah itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat, tanda yang kedua, tidak dingin dan tidak panas. Nah ini Lailatul Qadri lailatun samhatun tolaqatun laharatan wala baridatan tusbihu syamsu sobihatuha dha'ifatun hamra. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, jika tidak begitu, dan juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar, tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Fathul Bari itu, semua tidaklah nampak kecuali setelah malam tersebut berlalu. Oh, tadi malam ya, malam Qadar. Ini ciri-cirinya ada nih. Sudah lewat berarti gitu kan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, meraih Lailatul Qadar melalui sabar dan ibadah ikhlas. Kita lihat. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam penuh berkah yang pahala ibadahnya lebih besar dari 1000 bulan. Malam istimewa ini dinanti setiap muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan keikhlasan dan kesabaran. Meraih Lailatul Qadar bukan sekedar memperbanyak ibadah, tapi juga melatih kesabaran, karena malam mulia ini masih menjadi misteri, sehingga harus sabar dalam ketaatan beribadah menjemputnya. Menanti malam tersebut dapat kita lakukan dengan istiqomah beribadah serta menerima ketaatan, ya ketepatan, menerima ketetapan Allah yang merupakan bagian dari latihan spiritual yang dapat membentuk jiwa yang lebih besar. Selanjutnya kita lihat juga ya, hal ini juga melatih kita untuk beribadah dengan ikhlas tuh. Bukan sekedar mengharapkan balasan langsung, namun keikhlasan menjadi kunci utama dalam meraih keberkahan dan ampunan di malam yang penuh kemuliaan ini. Seorang yang ikhlas beribadah tidak akan merasa kecewa jika amalannya tidak dilihat atau dihargai oleh orang lain. Nah ini, itu orang ikhlas itu. Jadi seorang yang ikhlas beribadah tidak akan merasa kecewa jika amalannya tidak dilihat atau dihargai oleh orang lain, karena ia tahu bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati hambanya. Keikhlasan adalah ruh dari segala ibadah. Awas, keikhlasan adalah ruh dari segala ibadah. Jadi kalau ibadah tidak ikhlas berarti ruhnya hilang, kira-kira gitu ya. Tanpa keikhlasan, amalan yang tampak megah dan banyak akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita lihat hadis Nabi. An Abi Hurairah qala Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah di sini bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian,
Akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Ini luar biasa informasi ini, supaya tetap kita berada dalam posisi yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini beribadah sesuai dengan kesanggupannya ya. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Surat apa ini? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat keberapa? Kedua, ketiga? Kedua. Ayatnya ayat 286. Dibaca lagi nanti ya, PPT-nya dibagikan insyaallah. Selanjutnya, bila mana seseorang bila mana seorang itu lelah dan melemah kesanggupannya atau kesungguhannya, hendaknya mengupayakannya pada 7 hari ganjil terakhir. Nabi bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir fa in dha'ufa ahadakum aw ajaza fala yuglabanna ala sab'i al bawaqi. Nantikanlah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Jika lemah dan tidak sanggup, jangan terluput 7 hari yang tersisa. Kalau itulah yang dipesankan Rasul. Selanjutnya, persiapan menyambut Lailatul Qadar dengan sabar dan hati yang tulus. Kita lihat. Yang pertama, memperbaiki niat. Nah, ini harus ada niat dulu. Istilah yang lain, ya ada kemauan enggak untuk mendapatkan malam qadar, itu aja dulu ya. Kalau sudah ada kemauan, wah saya mau nih, umur saya sudah sekian tahun, jangan-jangan qadarnya lewat terus misalnya gitu ya. Maka berniat, di tahun ini, di bulan ini, di Ramadan ini saya ingin meraih malam qadar. Niat, semoga niatku ya Allah diberi jalan yang mudah untuk menggapai malam qadar. Nah itu niatnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang diniatkannya. Menurut Sultanul Aulia Syekh Abu Hasan Asy-Syajili atau Asy-Syajil, di sini maksud dari hadis di atas ya, adalah niat diharuskan dalam setiap amal perbuatan yang akan dikerjakan oleh insan atau suatu persoalan yang tidak ditinggalkan tuh. Menurut siapa tadi? Menurut Sultanul Aulia Syekh Abu Hasan Asy-Syajili ya, itu
Maksud dari hadis di atas diungkapkan bahwa niat diharuskan dalam setiap amal perbuatan yang akan dikerjakan oleh insan atau suatu persoalan yang sudah ditinggalkan. Karena ada yang menyebutkan bahwa niat itu sebagai spirit, sebagai semangat dalam menjalankan apa yang kita lakukan. Yang kedua, menjauhi riya. Nah, ini ya, katakanlah, hei Nabi Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus yang ketiga, memperbanyak sholat malam dan sabar dalam ketaatan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Selanjutnya kita lihat memperbanyak i'tikaf dengan ikhlas dan sabar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat, muttafaqun alaih. Di Nabi itu 10 hari terakhir itu full, tidak melihat ganjilnya, tidak melihat genapnya, semuanya 10 harinya atau 10 yang terakhir semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa menunaikannya. Terus yang kelima, membaca mentadabburi Al-Quran serta mengamalkannya. Inna anjalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkan pada malam yang diberkahi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Sampailah kepada doanya ini yang populer ketika berada di malam 10 terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf yang pemurah, Engkau juga menyukai maaf. Oleh karena itu, maafkanlah aku, maafkanlah kami. Ini doa sangat indah banget ini. Pertama dengan ungkapan Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang pemurah, tuh yang karim ya. Kemudian tuhibbul afwa, Engkau juga menyukai maaf gitu ya. Fa'fu anni, oleh karena itu maafkanlah aku, maafkanlah kami. Kalau kami fa'fu anna, kalau aku fa'fu anni. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita dengan izin Allah kita bisa melewatinya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang hadir, yang tampak, yang tidak tampak, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.